Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di Podcast Nusantara bersama saya Eni Sutarman Media. Banyak hal yang menarik yang bisa kita angkat dari permasalahan perempuan. Ada sisi-sisi yang menggembirakan, menyedihkan, semua ada. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik, yaitu tentang perempuan juga, walaupun sebenarnya masalah ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan. Karena di dalam rumah tangga bukan hanya ibu saja, tapi biasanya dalam masalah ini tanda petik perempuan selalu menjadikan objek, walaupun tidak semua, tapi perempuanlah yang akan menjadikan objek dari permasalahan ini. Masalah kita kali ini adalah pejuang garis biru. Pejuang garis biru adalah perjuangan seorang perempuan atau keluarga di dalam mendapatkan seorang putra. Saya bersama dengan mantan pejuang garis biru yang sudah belasan tahun berjuang untuk mendapatkan buah hatinya, dan alhamdulillah beliau bersedia membagikan pengalamannya. Saya kenalkan, rekan saya adalah Bunda Sri Wahyuni. Monggo Bunda, perkenalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan, nama saya tadi udah disampaikan sama Bunda. Nama saya Sri Wahyuni, ya Bun. Iya. Boleh saya tanya nih? Boleh. Tapi sebelum tanya ke intinya, Iya. yang sedih atau mengharukan dan gembira ya Bunda ya? Iya. Bunda ini sehari-harinya kegiatannya apa sekarang Bunda? Kalau sekarang nih saat ini ya selain antar jemput anak pastinya, ya satu kegiatan juga saya lakukan adalah treatment wajah. Jadi bisnisnya itu sih bisnis perempuan juga gitu. Jadi seperti itu kegiatannya. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Nanti saya bisa treatment juga ya. Boleh. Iya Bunda. Bunda adalah salah satu mantan pejuang garis biru ya, Bunda ya. Sudah berapa lama sih Bunda waktu itu untuk memperjuangkan mendapatkan putra? Oke, cukup lama ya. Jadi udah hampir 14 tahun dari kami menikah itu, dan alhamdulillah tuh Allah kasih saya amanah gitu kan, yang untuk saya pelihara, yang ibaratnya tuh, dan itu susah banget gitu. Apanya perjuangannya luar biasa gitu. Dan kalau dipikir tuh ya mungkin kalau orang lihat itu kayaknya cepat gitu ya, tapi gimana gitu, ya, rasanya susah dari tahun ke tahun ya. Iya, dari bukan tahun ke tahun sih Bunda, dari bulan ke bulan ya. Ya, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Period ke period, ya, kita periode perempuan misalnya dari, ya kan ya Bunda ya, bulanan, masa bulanan ke bulanan yang lain itu, saya nggak bisa membayangkan itu. Ya, tapi nggak untuk dibayangkan sih ya Bunda, karena sudah dilalui ya Bunda. Benar. Nah, kesulitan terbesar nih Bunda, yang pernah Bunda alami selama 14 tahun menunggu itu. Hal yang paling sulit apa Bunda? Ini sekalian berbagi ya Bunda ya. Iya. Jadi kalau yang saya rasakan itu paling sulit adalah ketika ditanya sama orang. Jadi kalau ketemu sama teman-teman sekolah, teman-teman yang kuliah dulu atau apa, itu pasti tanya, anakmu sudah berapa gitu kan. Terus langsung hati saya itu gimana gitu ya, mau jawab ya gitu. Ya saya jawabnya belum ada gitu. Oh, belum ada ya. Ya itu kayaknya mungkin saya feeling saya merasakan itu, ini orang ngetawain saya kali atau gimana gitu. Tapi ya udahlah, saya bilang kalau memang begitu ya udah saya ini aja. Maksudnya, itu di tahun keberapa Bunda mulai merasakan beratnya ditanya? tahun ke-6 kalau yang sebelumnya tuh
Memang ada juga sih perasaan, cuman kan biasa-biasa ngalir aja. Ya, masih ada iya, waktu. Karena kan saya pikir orang juga ada yang seperti itu gitu kan, mungkin ada yang lebih gitu. Cuman waktu itu mungkin belum aja nih saya dikasih nih gitu. Nah, gitu aja sih. Jadi di rasanya tahun ke-6 itu yang merasa berat sekali ketika ditanya. Iya, ditanya-tanya gitu. Nah, seperti itu sih Bun. Kalau pas ada perasaan gimana gitu. Terus dari suami nih Bun, dari suami atau dari suami bagaimana Bunda? Selama tahun ke-6 itu, apakah usaha berdua atau gimana Bunda? Atau sebelumnya memang tidak mengalir saja gitu Bunda? Sebelumnya sih mengalir saja. Nah, tapi setelah itu tadi saya bilang di tahun ke-6 itu saya mulai artinya usaha sudah mulai peduli ya. Maksudnya kita saling pengertian aja, karena kita kalau pas periksa juga ke dokter juga berdua gitu, dan sama-sama kondisinya sehat, baik. Nah tadi saya bilang suami juga kadang-kadang bilang sampai sama saya tuh kamu sabarlah, dia bilang itu kan maksudnya tuh Allah yang ngasih hadiah Allah gitu loh. Kalau misalnya Allah belum ngasih ya udah gitu, tinggal kita aja jalanin. Nah ya tentunya saya isi dengan kesibukan saya setiap hari waktu itu kan bekerja masih, nah jadi nggak terlalu kepikiran gitu. Karena masih bekerja ya Bunda. Benar. Ya? Jadi mungkin sebuah tips yang harus dilakukan untuk menunggu itu, sambil menunggu harus melakukan kegiatan ya Bunda ya. Betul. Nggak harus bekerja di luar ya Bunda ya, mungkin kesibukan di rumah. Bener. Atau yang positif. Kalau menurut saya sih, kalau memang kadang-kadang kalau di rumah di Bun ada rasa terngiang-ngiang di kepala gitu kan. Nah, makanya saya kadang-kadang ambil kesibukannya lebih banyak mungkin di luar, ketemu dengan orang seperti itu. Tapi kalau misalnya ketemu dengan orang nih Bunda, apakah perasaan itu nggak semakin besar seperti takut ditanya atau mungkin Bunda memilih pertemanan yang memang sudah nyaman? Iya, artinya komunitas yang mungkin komunitasnya lebih tadi karena bekerja ya. Jadi komunitas yang di ini adalah yang komunitas yang bekerja seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya saya pastinya tuh cari teman itu yang bukan kayak misalnya bertemu dengan bukan teman sekolah yang dulu enggak gitu, tapi teman-teman yang yang memang sudah tahu kondisi Bunda. Iya, jadi di lingkungan kerja, jadi lingkungan berarti kerjanya. Ini salah satu tips yang bisa dilakukan pada saat menunggu belum dikasih, itu kita harus tetap bersosialisasi ya Bun, jangan sendiri ya. Tidak boleh sendiri. Artinya dan memang teman-teman itu kan artinya mereka sudah lama-lama kan paham ngerti. Jadi kadang-kadang ya enggak ditanya, kecuali kalau misalnya orang yang baru udah lama nggak ketemu mungkin, nah itu biasanya nanya gitu. Kadang-kadang seperti. Tapi kalau misalnya hari-hari udah ketemu ya nggak ada masalah, mereka sudah tahu. Jadi sudah bertanya, nggak apa lagi tanya lagi gitu. Walaupun gini lah Bunda, kan setiap kali bertemu dengan orang baru, Bunda akan ditanya dengan pertanyaan berapa putranya, kan betul. Gitu ya Bun? Iya benar. Tapi apakah setiap ada pertanyaan itu tetap rasanya Bunda itu ya seperti penolakan dan sakit gitu Bunda? Tetap seperti itu ya? Ada perasaan seperti itu. Tapi kembali tadi saya bilang, kadang karena kita berdua sama-sama tahu, maksudnya pengertiannya sudah ada gitu, sudah terjalin komunikasi gitu, akhirnya rasa itu kadang-kadang kayak jadi biasa gitu. Nah jadi akhirnya ya udah, maksudnya bukan ya udah sih, tetap kita berusaha, tapi itu pertanyaan itu kan sudah sering ditanya dan jadinya kayaknya udah biasa di kuping kita gitu. Jadi akhirnya lama-lama saya sudah terbiasa, akhirnya tidak ada lagi perasaan yang ini gitu, yang perasaan yang nggak enak atau apa. Kalau gitu. Dengan dengan ibu mertua pasti ada rasa gimana sih Bun biasanya itu jadi hubungan dengan ibu mertua atau dengan keluarga suami terutama, bagaimana Bunda? Kalau mereka sih selama ini ya baik-baik saja, nggak ada sampai nanya-nanya itu gimana, itu nggak ada sih, karena kan itu kan sudah artinya ini keluarga mereka gitu, maksudnya keluarga saya gitu, berarti artinya ya udah ya Bunda mendapatkan keluarga yang seperti itu, tapi mungkin banyak juga yang saya dengar bahwa ada juga keluarga suami yang kadang-kadang jadi menyalahkan pihak istri ya Bun. Kalau saya sih nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada ya Bunda ya. Wah ini perlu ini ya Bunda ya, perlu benar-benar jiwa yang besar ya Bunda ya untuk menghadapi semua itu. Betul sekali. Ya untungnya keluarga suami tidak menuntut gitu ya. Kalau suami sendiri memang benar-benar sudah menunggu. Karena suami bilang kan
itu kan amanah Tuhan, Iya, maksudnya betul. Allah. Memang Jadi harus terserah disadari Allah, itu, maksudnya gitu. terserah Allah mau ngasih atau enggak, itu maksudnya itu punya Allah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memang saatnya dikasih ya alhamdulillah. Nah seperti Tapi itu. titik ada nggak Bunda, titik yang paling berat selama 14 tahun itu? Kalau boleh membaginya kepada kita semua. Ya tadi kalau saya sih yang saya rasakan kemarin ya tadi pada saat misalnya orang nanya seperti itu kan. Nah terus kadang-kadang 14 tahun. malam-malam itu kita, saya juga kadang-kadang pernah menangis gitu kan malam-malam. Ih kok kita belum dikasih ya gitu kan. Jadi terus kata suami ya sabar ya gitu kan. Orang juga banyak kok yang belum dapat gitu ya. Kalau memang jadi tapi tetap saya minta sama Allah, ya Allah saya bilang jangan matikan aku dulu sebelum aku punya anak. Nanti nanti akan yang mendoakan aku pada saat aku meninggal nanti. Saya mintanya begitu, mintanya diberi amanah ini kan seorang anak yang nanti akan mendoakan nanti pada saat kita sudah tidak ada. Setiap sholat ya. Iya, itu saya minta kita minta terus gitu, seperti itu. Ya tadi tetap kata suami kan, ya tadi itu Allah yang ngatur gitu kan, maksudnya kembali kepada Allah. Kalau memang Allah nggak ngasih ya mau diapa lagi, nggak bisa kita mau ini mau. Tapi di titik terberat nih Bun, pernah nggak merasa yang benar-benar titik terendah saat menunggu putra hadir itu? Saya sih waktu itu nggak ada perasaan. Nggak ada ya? Mungkin alhamdulillah. Mungkin ya tadi saya bilang karena saya tadi sibuk bekerja gitu kan, jadi fokusnya tuh ke situ gitu. Jadi memang yang bisa menanggulangi perasaan itu adalah diri kita sendiri ya Bunda? Iya, diri kita sendiri sih. Artinya kita mengatur diri kita itu, perasaan kita itu seperti apa. Jangan gitu. Sampai berlarut-larut kita pikirkan benar. sendiri gitu ya Bunda ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi karena kan kadang-kadang kalau perempuan kan sifatnya baper ya, suka baper ya. Nah jadi ya tadi kembali kepada diri kita sendiri ya tadi saya pernah nggak Bunda terpikirkan untuk kita sebagai perempuan? Iya. Pasti perasaannya adalah saya kalau tidak memiliki putra kitalah yang bertanggung jawab. Seperti itu ya pasti ya Bunda ya. Padahal kan sebenarnya bukan faktor utamanya bukan tentu kita. Benar. Tapi selama 14 tahun itu pernah tidak terpikir atau bahkan sampai terucap kepada Bapak, kalau memang saya tidak bisa melahirkan, silakan Papa mencari misalnya seperti ya itu. ada pernah juga pernah juga seperti itu. Tapi ya tadi dia bilang artinya dia maksudnya enggak punya pikiran gitu, enggak katanya gitu, dia bilang gitu, enggak usah pikiran seperti itu gitu. Jadi ya akhirnya ya artinya dia mengerti ya sudah gitu, karena kan mungkin banyak teman-teman kita yang juga mengalami seperti itu ya, mungkin akan merelakan sudahlah silakan menikah, dan kita mungkin akan ada rasa ikhlas ya Bunda ya. Jadi ya tadi kadang-kadang kalau kita merasa seperti itu kan kembali ke masing-masing orang ya, artinya gitu. Pada saat dia bilang saya juga pernah bilang seperti itu gitu kalau memang ini, tapi dia kembali lagi ya kita nggak tahu juga, kadang-kadang bisa jadi diperiksa tapi sehat, tapi kan kita nggak tahu faktornya banyak gitu. Akhirnya dia bilang nanti jangan sampai kita saling menyalahkan. Nah dia itu bilang kuncinya gitu. Yang kedua itu Bunda ya, tidak saling menyalahkan. Iya. Karena bagaimanapun pasti perempuan tuh yang akan merasa sangat bersalah dengan dengan keluarga, itu yang bebannya gitu ya Bunda ya. Betul. Ya. Tapi ya Bapak, terus ini selama 14 tahun itu usaha apa saja yang sudah Bunda lakukan bersama suami? Kalau usaha pertama ya ke dokter, pastinya kita periksa juga dokter. Nah awalnya juga dulu suami nggak mau periksa gitu, karena kan takut jangan-jangan dia berarti gitu sama-sama kan. Ya? Iya. Berarti sama-sama. Artinya pas pertama-tama saya bilang kalau aku periksa sendirian aku nggak tahu kamu atau aku gitu kan, saya bilang gitu kan. Nah tapi akhirnya lama-lama mau periksa, cuman kan memang pasti ada faktor-faktor yang lainnya lah ya, mungkin capek kadang-kadang dan sebagainya lah yang pastinya banyak. Nah itu ke dokter, waktu itu sempat ke dokter, dan waktu ke dokter itu karena dokternya mungkin banyak pasien dan sebagainya, akhirnya tuh aduh capek banget sih pergi ke dokternya nih gitu loh kan. Menunggunya lama gitu kan, seperti itu. Nah terus habis gitu ya orang, Mbak coba kalau pijit perut di sini, pijit. Oh iya saya kesana, nanti pijit di sini gitu kan, saya kesana juga seperti itu. Terus minum suplemen juga seperti itu, saya minum, Mbak ini loh Mbak teman saya kemarin minum suplemen ini
bagus katanya, hasilnya ada gitu. Oh iya sudah, akhirnya saya beli. Terus Mbak nanti kesini Mbak ada ini, karena kan kalau misalnya suka pelihara kucing katanya kan begini-begini. Oh iya sudah, ikut juga saya ke situ. Pokoknya semua tuh orang tunjuk ini, iya saya jalanin gitu. Sampai akhirnya maksudnya ada yang menyarankan waktu itu bayi tabung. Nah, cuman kemudian kalau bayi tabung tuh karena sempat saya kepikiran coba deh saya bilang ngomong sama dia juga. Cuman kan mikir kita tuh kayak apa sih prosesnya kan kita belum tahu. Nah, waktu itu pas kebetulan ada teman juga cerita, nggak usah aja Mbak bayi tabung karena satu kadang katanya waktu itu keluarga saya katanya sudah sampai 3 kali bayi tabung tuh nggak jadi katanya gitu. Terus akhirnya saya mikir kan, iya saya bilang kalau bayi tabung kan lumayan mahal kan. Nah terus kalau misalnya gagal kan eman gitu loh duitnya, maksudnya bukan kita tuh nyari uang tuh kan susah ya gitu. Nah, akhirnya saya kembali lagi saya bilang sudah saya pasrah aja sama Allah, saya bilang gitu ya terserah Allah sudah. Kalau artinya itu juga mungkin bukan petunjuk jalan. Kalau seandainya itu udah kamu misalnya Allah udah kamu lakukan ini ya pasti jadi gitu kan. Mungkin kita punya jadi kuat rasanya gitu, tekadnya untuk ya udah aku pakai bayi tabung aja gitu kan. Tapi Allah juga nggak ngasih jalan gitu kan. Udah mungkin Allah bilang nggak usah ke situ gitu kan. Ya sudah. Nah habis itu akhirnya jadi saya bayi tabung ya. Tetap saya mintanya sama Allah terus setiap malam itu saya lakukan tahajud dan berdoa terus setiap saat itu. Berarti selama itu aja saya akhirnya seperti itu. Dan ya pokoknya segala upaya kalau orang saranin apa gitu ya saya tetap jalani. Dilakukan. Ya. Gitu. Berarti nggak terbayang juga itu biaya yang sudah dikeluarkan pasti besar sekali. Betul, ya Bunda ya. Iya. Jadi perasaan saya itu memang setiap bulan itu waktu secara siklus ininya normal lagi, itu setiap saya tes itu kan, tes itu gagal gitu, langsung aduh nggak jadi lagi gitu kan, nanti tiba-tiba tes sendiri ya Bun, nggak memberitahu suami pasti ya? Enggak, ya beritahu ya tapi hasilnya tetap saya beritahu, gitu. Hari ini mau tes dulu ya sudah dites gitu kan, tapi akhirnya gagal terus kan, langsung abis itu saya udah malas sudah. Jadi berapa tuh tahun keberapa Bunda sudah saya lupa lagi. Saya lupa, cuman waktu itu mungkin sekitar 2014 gitu kan. 2014 itu pada saat udah capek lah, maksudnya capek banget ngetes tuh, tiba-tiba karena kan sebelumnya tuh kan siklus haid itu udah lancar setiap bulan gitu. Tiba-tiba di bulan keempat itu kok nggak haid lagi ya gitu ya. Kok nggak haid ya? Terus akhirnya saya beli suplemen lagi yang kemarin disaranin itu, saya beli lagi deh gitu. Tiba-tiba waktu itu suami karena tiba-tiba saya pas kerja gitu kok kayaknya pusing gitu kan, kayak orang mabuk gitu kan. Terus saya bilang sama bos saya waktu itu, Pak saya mau istirahat aja dulu, saya bilang gitu kan. Oh iya sudah Bu, istirahat aja. Nah terus abis gitu pas coba dites, coba ke dokter kata suami saya kan waktu itu kan, coba kamu ke dokter gitu kan, periksa siapa tahu ada kelainan di perut kamu. Itu tahun gitu. ke-14 2014 waktu itu 2014 tahun ke-14 berarti ya. Dan setelah itu pas saya periksa bukan saya periksa, karena saran dari suami suruh pergi ke dokter kandungan. Waktu itu saya akhirnya males enggak, maksudnya mau enggak gitu kan, periksa gitu kan. Terus tiba-tiba pas saya periksa tuh sampai saya bilang ditanya sama susternya, Ibu mau ngapain? Saya mau periksa apa? Periksa perut. Kenapa perutnya Bu? Nggak tahu, kayaknya kayak nggak enak perut saya tuh, kayak ada sesuatu. Terus sama suami saya disuruh periksa katanya. Terus kenapa periksanya ke dokter kandungan? Nggak tahu, saya bilang. Pokoknya saya suruh kesini ya saya kesini gitu. Nah pas saya periksa itu, diperiksa sama dokter waktu itu kan di USG. Terus pas sambil ngobrol-ngobrol mungkin dokternya tuh saya juga mikir-mikir gitu kan. Terus Bu selamat ya katanya, Ibu sudah hamil 4 bulan katanya gitu kan. 4 bulan baru saya tahu. Padahal sebelumnya itu saya pikir saya saya nggak mau makan nasi. Jadi selama itu malah Bunda tidak menjaga bener untuk punya baby ya. Iya, dan itu mengalir aja gitu, mengalir. Jadi mengalir. Jadi gimana Bunda? Ceritakan. Bagaimana ketika pertama kali mendengar dari dokter selamat itu gimana Bunda? Saya sendirian Bunda? Sendirian. Saya malah ngeliatin dokternya gitu kan. Saya cuman bilang, dokter ini bercanda ya? Dokter bercanda ya, saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi sampai susternya bilang, Bu ini dokter kandungan, spesialis kandungan loh. Jadi dia gak mungkin salah, gak mungkin bercanda. Soalnya kan dia lagi ngobrol-ngobrol. Ada USG-nya juga. Jadi waktu itu saya perhatikan layar itu kan, ini loh Bu katanya. Jadi saya cuman bengong aja. Iya. Ya?
Jadi begitu selamat ya Bu ya. Jadi sampai di luar itu saya diam duduk di kursi itu, saya diam aja, saya mikir ini bener nggak ya, saya bilang gitu. Allah bener-bener ngasih ya, saya bilang gitu. Tapi saya diam gitu. Mungkin ada sekitar setengah jam saya tuh duduk diam termangu gitu sambil saya mikir mau ngomong apa gitu kan. Maksudnya ini sesuatu yang bagaimana gitu kan. Jadi gak susah siap gitu ya. Dibilang nggak siap karena sebelumnya saya sempat minum obat emah Bun. Waktu itu sampai di kantor tuh bilang, waktu itu kan saya pas lagi mes, Bu katanya, coba Ibu periksa ke dokter, siapa tahu Ibu gejala tipes. Jadi saya waktu itu diperiksa di rumah sakit itu, Bu, iya nih kayaknya gejala tipes. Mungkin dokternya masih baru kali ya, jadi nggak terlalu paham gitu ya. Jadi begitu dikasih obat gejala tipes. Makanya waktu saya lahiran ini, saya periksa anak saya tuh, takutnya ada apa namanya nih, ada kelainan gitu. Karena Bunda mengkonsumsi obat ya. Obat obat gejala tipes yang ibaratnya itu kan gejala tipes itu kan obat yang keras ya. Jadi dan itu dari dokter. Jadi saya bilang, ya Allah, saya bilang gitu. Jadi pas saya keluar dari ruangan itu, dari itu ke parkiran itu, baru saya telepon suami saya gitu. Saya bilang, ini Mas, saya bilang, ini aku beneran loh. Beneran apa katanya gitu. Ini aku bener-beneran hamil. Yang bener iya Mas, Allah saya nangis, sudah nggak tahu udah gimana lagi. Akhirnya tuh saya diem. Ya sudah, kamu tenangin diri. Dan waktu saya langsung kasih kabar kemana-mana gitu, teman-teman saya, bos saya bilang, Pak ini macam-macam. Jadi saking gembiranya gitu. Tapi ya setelah, ya tadi saya bilang setelah itu ya saya langsung ini ya tadi pas waktu lahir, waktu itu saya benar-benar periksa dulu, saya bilang hidung, dan ini ternyata alhamdulillah gitu. Alhamdulillah anaknya sehat gitu kan. Jadi dan itu udah benar-benar subhanallah buat saya, masya Allah, saya bilang gitu aja sudah. Jadi saya benar-benar berterima kasih sama Allah. Ya Allah, artinya Allah itu tidak menutup gitu loh. Kita ini memang sudah ada masanya untuk punya anak, ya sudah gitu. Maksudnya diberi gitu kan. Dan itu bagi saya memang suatu yang luar biasa. Tapi sebelum itu tuh Bunda sudah seperti pasrah, maksudnya ya wes, kalau dikasih ya alhamdulillah, benar. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Oh berarti saya udah pasrah banget. Kuncinya juga itu ya Bunda ya. Saya artinya pada saat kita pasrah ya, artinya tetap berusaha. Berusahanya tuh saya terakhirnya itu ya tadi cuman berdoa saja. Jadi saya tetap sama suplemen tetap saya minum, tapi sempat waktu itu saya berhenti. Jadi berhenti itu waktu saya minum suplemen itu berhenti, ya tadi saya bilang itulah saya hamil gitu loh. Sampai akhirnya di bulan keempat itu saya beli lagi suplemen. Saya mau beli lagi, saya bilang gitu kan. Supaya artinya jangan-jangan haid saya ini nggak teratur lagi karena saya berhenti suplemen, kan sudah 3 bulan berhenti. Waktu itu mungkin pada saat berhenti suplemen itu jadi gitu loh, dan saya nggak nyadarin, dan saya stop waktu itu kan. Akhirnya sudah saya bilang gitu kan, ya sudah saya bilang gitu. Dan setelah itu saya udah benar-benar pasrah sama Allah. Ya sudah Allah, ya Allah, jika memang sudah umurku sudah memang mau dekat, aku tidak diberikan seorang anak, ya sudah nggak apa-apa, sudah saya pasrah aja. Mungkin itu sudah takdir saya gitu kan, gitu. Nah akhirnya pada saat saya benar-benar pasrah, nah itu tadi saya bilang benar-benar pasrah itu mungkin titik nolnya kali ya Bun ya. Jadi benar-benar pasrah, kita berdoa pasrah gitu, dan usaha yang lain di layar selain Allah itu udah ada lagi gitu kan. Udah benar-benar satu-satunya sama Allah. Bunda sudah tidak ingin berusaha lagi waktu itu. Waktu itu udahlah pasrah aja. Jadi terserah juga mau gimana pokoknya udah benar-benar pasrah benar-benar pasrah itu. Pernah pasrah juga kalau misalnya gini Bunda, seandainya nanti suamiku meninggalkan aku, sempat merasa pasrah itu juga enggak Bunda? Ya waktu itu ada perasaan seperti itu, ada perasaan pasrah. Berarti jiwanya benar-benar kita tuh sebagai perempuan tuh sudah di titik nol yang kita udah pasrah banget gitu loh, udah pasrah banget. Dan itu jadi, justru Allah memberinya mungkin itu sih yang saya rasakan ya, berarti pada saat kita pasrah bener-bener, yaitu tadi di situ pada saat itulah mungkin Allah kasih. Jadi ya alhamdulillah pas mendapatkan putra pertama itu benar-benar. Iya. Perasaannya gimana itu Bunda? Sama suami itu gimana perasaannya Bunda? Ya saya sih waktu itu lebih lebih memperhatikan bersyukur dan lebih perhatikan ke kandungan, karena tadi waktu itu kan saya mikir loh kemarin sudah minum obat mah, terus kemudian yang kedua minum obat-obat obat-obat yang berat gitu loh. Jadi betul-betul saya ke kandungan itu benar-benar saya makanan saya jaga juga seperti itu. Kemudian ini Bunda, tips buat kaum perempuan yang sedang berjuang
perjuangan dua garis biru ini. Iya. Apa tipsnya dari Bunda? Yang utama sebenarnya kita mintanya sama Allah, ya kan? Karena sesuatu itu kalau memang Allah tidak mengendakin susah, ya kan? Kita nggak bisa ini. Dan yang kedua yang tentunya pasrah tadi tetap pasrah. Terus yang ketiga adalah berusaha nanya sama orang. Artinya tuh contoh ya, maaf ya, kita bukan misalnya ada pernah satu teman itu saya tawarin tuh dia malah maunya ke dokter aja gitu kan. Jadi ke dokter itu artinya nggak ada usaha yang lain, ya kita kan mungkin alternatif yang lain. Nah seperti itu, jangan kita hanya pasrah saja ke satu saja gitu. Ke dokter aja misalnya, enggak aku cuman percaya sama dokter, ya is okay, nggak ada masalah. Tapi kenapa nggak dicoba? Sementara orang lain kan bukan cuman dokter saja. Mungkin tadi saya bilang suplemen dan sebagainya seperti itu. Kadang-kadang ya mungkin kalau dibilang tradisional ya pijet tadi juga, pijet perut apa sebagainya. Juga melakukan pijet. Iya, pijet juga perut itu. Ya itu saya bilang itu mungkin tidak disaranin sama dokter kan, tapi tetap Bunda lakukan karena saking pengennya. Iya. Jadi saya pikir semua dilakukan ya Bunda. Saya pikir itu sih kalau menurut saya. Dan ya kalau terakhir ya tadi ya mungkin komunikasi berdua juga. Kalau ini Bunda, apa namanya, pijat itu biasanya kalau yang terapis pijat itu diarahkan gitu ya Bunda ya. Misalnya letaknya katanya gitu ya Bunda. Artinya perutnya ini kan ini contohnya kemarin ini rahimnya turun gitu. Terus kedua rahimnya agak kebuka gitu. Jadi agak susah gitu kalau misalnya seperti mangkok seperti itu kan, tapi karena seperti kayak piring jadi agaknya ini enggak keluar gitu. Nah, seperti itu, Bun. Jadi agak ya tadi saya bilang pokoknya tetap dilakukan. Iya. Nah, kalau di dokter kan nggak ada yang seperti itu kan. Yang penting paling kita dikasih suplemen, vitamin dan sebagainya itu, Bunda. Jadi tipsnya itu ya Bunda, pasrah, berdoa. Iya. Iya. Baik Bunda Sri Wahyuni, terima kasih sekali sudah mau berbagi dengan kita semua. Iya. Dan semoga bermanfaat. Dan untuk Anda semua pejuang dua garis biru, jangan putus asa, kita tetap pasrah kepada Allah. Apapun itu adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Tapi bisa juga kita dengan mengadopsi ataupun Iya, betul. mengadopsi anak yatim piatu. Benar. Itu juga doa mereka tetap sampai kepada kita nantinya ya. Mungkin saya juga dulu sempat ditawarin seperti itu, maaf. Iya, jadi ditawarin, tapi cuman saya mikir kalau saya bekerja saya nggak bisa pelihara anak, jadi nggak bisa pelihara anak gitu. Masih banyak jalan juga. Betul, benar. Tidak harus dilahirkan dari rahim kita. Benar, gitu, iya. Sebagai perempuan kita tetap tidak boleh putus asa. Betul. Dan yang jelas harus bergandeng tangan itu. Iya, selalu betul. saya lebih tekankan. Benar, itu kita bergandeng tangan, betul. tidak saling menyakiti. Ya, kita bersama-sama ya mengatasi semuanya ya Bunda ya. Insya Allah tetap bersemangat sebagai perempuan. Tetap kobarkan semangat positif kepada semua orang di sekitar kita. Iya, benar sekali. Terima kasih Bunda. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.